Oke guys, welcome back again with me, Jeremy Sankoso. Dan kali ini saya bakalan ngebuat satu proyek di mana proyek sederhana aja dengan Express. Saya mau menghubungkan antara si Express dengan database dari Postgre. Nah, tapi sebelum itu, mari kita menginstal beberapa alat-alat yang dibutuhkan. Pertama, di sini kita harus dulu ini logo ini dari logo aku dari kayak Copilot, nggak terlalu pengaruh. Nah, di sini kita bakalan buat satu file baru. Simple aja ya, kita buat index dulu aja. couchindex.js. Setelah kita bikin, lalu kita langsung aja inisialisasiin project kita. Yang inget, ini aja lah ya. Ini kita nggak terlalu perlu untuk bikin aneh-aneh. Oke, udah diinisiasiin. Nah, sekarang tinggal kita install beberapa dependensi yang kita perlukan. Contohnya, kita harus install Express. Lalu juga tunggu dulu sebentar. Oh iya, koneksi saya lupa. Sebentar guys, koneksinya lupa saya hubungin. Oke, udah. Terus kita juga bisa install yang namanya HBS. Itu buat semacam handlebar lah. Kayak EJS, kalau kalian pernah tahu. Itu korelnya WPU kan EJS, itu mirip-mirip ke handle submit yang handlebar yang kita pakai di sini. Lalu, apa lagi ya? Udah, itu dulu aja. Sisanya untuk yang SQL-nya, kita bisa install belakangan. Oke guys, welcome back again with me, Jeremy Sankoso. Kali ini saya udah besarin ukuran fontnya supaya kalian bisa lihat meskipun dalam layar YouTube lah ya, kecil layarnya. Jadi bisa dilihat. Nah, di sini kita bakalan bahas gimana caranya menghubungkan database Postgre ke dalam Express. Nah, di sini saya pakai bantuan yang namanya handlebar. Kalau kalian nggak tahu handlebar itu apa, itu kayak semacam EJS. Nah, itu kurang lebihnya penjelasannya kita ngebikin tampilan front end di back end gitu. Meskipun sebenarnya agak useless sih. Ya nggak apa-apa lah buat belajar. Nah, di sini kita import package lah ya. Nih, kayak biasa import package punyanya si Express. Pakai ES6. Ini heroing aja untuk komentarnya, nanti kita bahas. Nah, ini kita inisialisasiin Express. Nah, ini bagian inisialisasiin Express, app-nya dari Express fungsi, portnya dari bu. Nah, bagian penting ini adalah kita inisialisasiin si HBS handlebar. Nah, ini kita app-nya kita setting view engine-nya pakai punya handlebar. Tuh. App set-nya view-nya, nah ini dia, lokasi folder view. Nah, kita punya lokasi folder view di sini. Terus app views-nya, asset express kakit, nah ini dia. Tag untuk file sekakit. Mana tuh? Nah, ini dia. Tag untuk file sekakit tuh, asset. Jadi dia bisa membaca CSS punya kita, meskipun kita nggak pakai CSS sebenarnya. Nah, app use. Nah, ini kita buat ngambil inputan dari si yang namanya apa tuh? Inputan dari sini, HBS dari form. Nah, ini sebenarnya extend-nya false, tapi kita bisa aja nanti bikin dia pakai 5 parsing yang JSON atau apa, di sini bisa tipe kakaknya. Nanti kita bisa bikin sendiri kalau kita udah masuk ke API. Ini masih main-main di dalam
Sini harusnya nggak terlalu masalah. Karena emang kita gak mengkah dari SQL juga ya bukan JSON, kecuali kayak MongoDB. Masuk tuh yang JSON, gak kayaknya tuh NoSQL, tapi dia makanya JSON. Ya udah, kita parse dulu JSON-nya jadi string. Nah ini kita buat hooks nih. Kita punya satu hook aja. Hooknya home. Nah ini home tapi pakai index. Post. Nah di home bisa ngepost juga di sini. Nah kita kalau mau lihat kurang lebihnya begini. Nah ini tuh. Ini agak gua inputkan. Lalu kalian bisa lihat ini agak combo submit sama gelek akun ke Grafcar. Nah kalau mau lihat di bagian si webnya, kali ini saya besarin aja dulu, kalian bisa lihat jelas. Nah ini dia. Wah jelas sekali. Gitu. Nah di bagian si webnya, HTML-nya. Nah karena ini handlebar, Ika pakai format handlebar bukan HTML lagi. Di sini Ika bisa lihat. Nah ini agak form action, metode-nya post. Dia ngarahnya kemari. Nah agak everything default ya, soalnya ini kan pakai DOM. Langsung masuk ke si hook-nya. Nah ini dia. Inputnya text, terus ini password. Nah, karena ini server, maka kita pakai name, bukan ID, karena ID blok DOM. Nah ini, kayaknya name, ngariknya garis name, itu blok identitasnya. Kita punya dua bakeng. Kita punya bakeng gak submit sama bakeng delete. Sebenarnya ya, kalau dalam paket sebenarnya antara si gelek sama si submit ini bisa harusnya. Bisa root gitu. Tapi karena saya mau bikin simple aja, jadi saya satuin gitu. Jadi gimana cara supaya dia bisa kenalin kalau ini punya gelek? Ya udah, kita bikin kondisi aja. Ini name-nya action, kayak pakai input biasa aja. Kalau action-nya value submit, ya udah, dia jalanin si perintah submit. Tapi kalau action-nya gelek, ya dia jalanin si perintah delete gitu, kalau lebihnya. Nah ini buat nampilin agak nikah. Tadinya aku mau buat jadi kabel, tapi kayak ini buat project yang ini aja lah ya. Buat casting aja, casting database, ngapain pakai kabel juga. Kalau rumit jadinya. Itu. Nah, yang paling penting, nah ini jalan import, ini udah. Nah, yang paling penting di sini guys. Ini saya sebelum saya pakai database, ya udah cara kerjanya gini. Ini anggap aja penyimpanan database, tapi di dalam array, di dalam si program ini, penyimpanan sementara lah memori. Mungkin kalau misalkan di React itu use case gitu. Ika jangan pikirin dulu soal React, Ika pikirin soal ini dulu. Ini adalah array gitu, penyimpanan sementara, memori sementara gitu. Kesimpan di sini. Nah, lalu semua inputkan dari sini masuknya ke dalam array account. Nah, ini home buat nampilin si rectangle-nya. Nih. Buat nampilin di akun bawahnya nih. Ini kan saya for each nih. For each-nya juga beda. Nah, seperti JS pada umumnya, dia pakai for each sendiri. Buat nampilin si ABS-nya. Mirip-mirip kayak Laravel. Atau ya, kurang lebihnya pasti kan ngedit pakai PHP kan juga, Vanilla kan juga kayak gitu cara ngeditnya. Langsung kita berangkat tinggi si HTML-nya aja itu. Kita berangkat tinggi siku udah. Nggak pakai GOM. Kalau GOM kan cukup ribet, jika narik kulit elemennya, terus kita lempar lagi agak ribet. Tapi kalau kayak PHP, nah kita langsung perangkatin aja di dalam si HTML-nya, kita coret-coret pakai kodikan PHP kita itu kurang lebihnya. Nah di sini kita bisa render row, dari mana row-nya? Nah row-nya punyanya si account. Saya simpan dalam variabel saya simpan account ini array account dalam variabelnya si row itu dalam konstan row. Jadi ntar dipakai di dalam sini di rangernya masukin nilai ke dalam indeks HBS itu. Kenapa saya mesti masukin dulu? Ya nanti fungsinya supaya Ika bisa jalanin untuk query-nya itu. Jadi nggak usah saya ganti lagi, itulah ini nggak terlalu penting. Yang penting nanti si query si database pakainya account. Nah account terus agak
row gitu kurang lebih. Jika masuk ke dalam row gitu. Jadi ya udah di sini saya masukin aja account-nya ke dalam row gitu. Jadi biar sama aja pas di query gitu. Nah, di sini agak post. Nah, ini hirauin soal async await. Soalnya ini adalah array, nggak perlu pakai async await. Kita kan masukinnya ke dalam array di dalam program kita sendiri. Ngapain kita pakai async await? Soalnya kan bakal nunggu koreksi kalau si asynchronous itu. Nah, ini untuk handle home, buat make post. Nih, kalau ini home, ini handle home, make-nya post. Nah, kita ambil garis request bagi. Apa aja sih request bagi? Kita lihat, oh di sini agak input kan namanya name sama password. Nih, name password. Ini action buat apa sih? Action itu buat ini. Buat ngebedain antara combo submit sama delete. Kah itu aja. Actionnya. Value-nya submit. Kah itu. Nah, kita punya dua combo, jadi pakai kondisi aja. Switch screw biar bagus rapih pakai switch case. Jika action sama dengan submit, value dari action sama dengan submit. Value dari action sama dengan submit, ya udah kita langsung aja. Account-nya kita push pakai nama password garis request bagi gitu. Kan kita namanya kita buka lah pakai objek. Namanya saya lupa apa. Oh, guest cutting. Nah, guest cutting gitu. Istilahnya suka lupa kadang. Jika guest cutting, nah ini name-nya ngambil dari sini, password ngambil dari sini, ya udah push aja semuanya. Jadi array of object jadinya itu. Nah, di sini baru kita break. Kalau udah terpenuhi, kita break langsung keluar dari si switch-nya, dari pengisiannya. Nah, baru kalau misalnya si case action delete, jika kita pencet delete nih, value-nya kebacanya delete lah dari si combo action. Maka kita pop, kita buang data dari belakang, kita break gitu. Nah, kita habis selesai, kita redirect. Redirect-nya ke home, biar apa? Biar dia bisa nge-refresh otomatis gitu. Langsung di refresh aja si page-nya gitu. Nah, jadi kita bisa lihat lagi di website-nya. Nah, ini misalnya ada Jeremy, kita log aja. Ini Jeremy, akun ini si passwordnya segini. Nah, oke. Terus kita tes lagi misalnya agak kongo itu. Kongo. Otomatis ya. Kongo. Terus Bugi. Indonesia banget ya. Submit. Ini si jangan sekarang. Dia ngekam-ngekam agak password langsung nyimpen ke browser ya si Mozilla Firefox ini. Nah, ini kan udah ada nih. Kita bisa coba cache juga di si Visual Studio Code-nya buat membuktikan kalau udah ada inputan dari sininya, array-nya. Ada nggak sih array-nya? Nah, kita bisa cek di sini. Nah, account langsung console log aja. Di sini. Log account. Nah, oke. Sekarang kita bisa cap. Nggak bisa dibesarin ya. Nah, tapi dia nge-request lagi ya. Oh iya, submit. Terus Jeremy 1 lah. Nah, sekarang Jeremy 2 submit. Yang sekarang ini. Kita bisa lihat di console log. Console log-nya yang ini ya guys, yang di VS Code ya. Nah, apa ini? Account-nya kosong. Karena kenapa account-nya kosong? Ini account-nya kosong. Karena kita ngempakinnya di awal, bukan di akhir. Kita ngempakinnya di sini harusnya. Nah, di sini harusnya. Nah, ini harusnya ada. Coba kita lihat lagi.
Kita refresh. Jeremy 1 submit. Submit. 2 submit. Oke, sekarang kita bisa lihat di VS Code kita. Nah, agak ya. Nah, ini agak ya. Jeremy 1, 2, 3. Gua agak semua. Nah, agak 3 sekarang angkanya ya. Aman nih ya. Untuk si array. Nah, sekarang gimana caranya kita mau migrasi ke dalam si database. Caranya gimana nih mau migrasi ke database? Nah, caranya simpel aja sebenarnya. Ini guys, aku tunjukin kamu. Pertama, kita pasti perlu yang namanya dependensi dari si Postgre. Nah, setelah kita punya dependensi Postgre, jangan lupa buat kita inisialisasiin di sini. Full. Nah, kalau mau lihat dokumentasinya juga ada sebenarnya, cuma panjang banget, nanti aja lah. Nah, di sini juga kita inisialisasiin DB-nya, database-nya. Nah, di sini kita karena pakai pool, maka kita simpan ke dalam konstruksi DB. Nah, ini pengakuannya lewat objek usernya Jeremy. Ini user dari si Postgre-nya. Terus ini passwordnya 123. Ini password dari Postgre aku. Hostnya localhost. Terus portnya berapa nih? Ini si database-nya jalan di port berapa gitu. Portnya localhost 532. Ya gitulah. Nah, database-nya Postgre. Max-nya 20. Nah, di sini aku bisa ngasih lihat kalian database-nya apa sih? Itu yang kita punya di sini. Kita bisa cek aja langsung di Geekbase ya. Nah, ini aku mau pindahin ke Geekbase. Coba ya. Geekbase. Nah, guys. Nah, oke. Geekbase. Nah, kita bisa lihat apa sih isi dari punya kita nih. PSQL, Ming-U, Jeremy, Ming-G, Postgre. Kan database-nya Postgre. Postgres. Nah, oke. Kita langsung aja. Select bintang form. Kita punya skemanya kan, skema default kan di public ya. Public, lalu account. Account. Coba kayaknya agak ngaco kalau di sini. Kecilin dulu ya. Nah, oke. Nah, ini dia. Ini yang kita punya nih, kakaknya. Nah, coba kita bandingin sama yang bakalan kita punya di sini. VS Code kita. VS Code. Nah, ini dia. Ini di VS Code kita nih. Nah, ini dia. Nah, kita bisa lihat dulu di sini. Home berarti ini kan variabel aku pakai lagi dong. Soalnya kan kita nggak pakai array. Nah, sekarang kita juga udah nggak perlu pakai ini lagi. Iya, nggak perlu pakai ini lagi. Nggak perlu pakai ini lagi. Nah, sekarang kita tinggal pakai ini juga nggak perlu pakai ini lagi. Buang aja lah ya. Kita buang aja langsung. Kita buang juga langsung. Nah, ini. Nah, oke. Kita tinggal lihat nih. Awake. Nah, karena dia pakai awake, soalnya kan dia pakai database. Database tunggu koneksi kita. Koneksinya berjalan cepat, ya udah cepat. Kalau lambat ya lambat gitu. Sehingga jadi kadang dia suka karena sifatnya sinkronus, akhirnya dia bakalan jalanin dulu peringkat selanjutnya. Habis itu kalau dia
berhasil di Ranger, baru Ranger peringkat ini setelah jalan di bawah. Jadi ujung-ujungnya ini kelewat, peringkatnya ke skip. Sehingga harus pakai awake. Jadi dia tetap nungguin proses yang ini, tapi proses selain dari si asinkronus tetap dijalanin gitu, kurang lebihnya. Jadi dia nggak ganggu. Yang ini, yang dijalanin adalah proses di luar asinkronus gitu. Tapi proses asinkronus tetap ditungguin kalau pakai awake. Tapi kalau nggak pakai awake, semua di skip. Itu asinkronus pun di skip sama dia. Bahaya. Sehingga kita harus pakai async function di sini. Oke. Sekarang kita bisa lihat public account kita. Nah, kenapa public account? Karena ini kita punya si skemanya public dari defaultnya, kabelnya account. Terus kenapa ini row? Karena kita bisanya ngakses punya row gitu, kurang lebihnya gitu. Mesti kalau misalkan kita query doang, dia bakalan banyak banget array of object. Salah satunya row itu isi dari database kita, itulah isi dari kabel kita, sorry. Dalam row, jadi langsung kita extracting aja, masukin ke dalam sini, itu aja. Coba sekarang kita lihat dulu ya. Isinya apa aja sih? Sama nggak? Nah, sama ternyata. Itu. Ini belum bisa kita pakai karena kita masih harus lakuin lagi beberapa kondisi. Contohnya, ini kan blok ngampilin data account, semuanya select peringkatnya. Nah, ini blok post, berarti ngapain di sini Kak? Sing dulu ya. Sing. Nah, sing terus request bagi ke tarik. Ika punya dua combo. Nah, di sini Ika nggak perlu lagi nih. Nah, kondisi ini nggak perlu lagi, maka kita langsung pakai aja kondisi yang ini. Nah, ini langsung kita kehubung sama si insert itu untuk peringkat nambahin gitu. Kalau dia submit, kita tambahin nggak habis, tambahin nggak dalam si kabelnya. Tapi kalau dia delete, ya udah buangnya dari belakang, kayak array pop sama itu. Ini insert into name, ini atributnya, value-nya dapat dari request body, password-nya juga dapat dari request body. Nih, request body. Nah, kalau misalnya kita select texture-nya, maka kita select account where nomor sama dengan kita select dulu nomor yang maksimal itu dari account tuh guys. Kita select dulu nomor si atributnya itu dari label account itu. Jadi sebelum kita select dulu maksimalnya. Itulah guys. Jadi dia nanti bakalan jadi pop. Itu aja simpelnya. Terus jangan lupa redirect supaya dia bisa refresh setelah kita input data atau buang data. Itu kurang lebihnya. So, aku masih agak penasaran apakah ini masih agak ribet nih komennya. Kami select account. Kita cobain dulu ya. Mungkin bakalan kita coba lagi nanti. Di sini stop. Nah, kita buang. Baru. Nah, di sini. Oke. Kita tambahin. Submit. Masuk. Nah, kita bisa lihat di sini juga. Kita lihat masuk. Submit. Kita bisa lihat juga di sini berarti. Nah ya. Nah, di sini. Coba kita lihat isinya lagi. Kasih lab lagi. Tambah ya. Jeremy. Itu. Tambang berarti. Nah, sekarang tinggal kita lakuin lagi untuk combo delete. Gimana tuh combo delete tuh? Tinggal kita klik aja. Delete berarti dia Jeremy-nya kebuang. Itu. Hilang ya. Nah, di sini pun sama. Nantinya juga bakal hilang juga. Nah, hilang lagi. Nah, itu. Itu guys, kurang lebihnya. Sesimpel itu. Kita copy lagi. Nah,
Terus di sini sebenarnya saya memperbaiki satu hal. Ini sih bagus, nggak jelek kok. Cuma, ini loh. Jika gelek account, gimana nomornya itu maksimal nomornya dari account. Jadi nomor paling maksimal, nomor terbesar. Kenapa nggak gini aja sekalian? Nah, jika bisa bikin logika lagi yang lain. Ini benar-benar mirip kayak si Pop. Kan peduli nomor terbesarnya berapa itu. Meskipun secara logika benar, tapi kan logika yang terjadi di belakang kan seharusnya memang gini. Select account ordernya, order by cash ending-nya, order by cash ending nih. Cash ending berarti dari besar ke kecil, limitnya 1 gitu guys. Jika delete dari kabel account, jika order by-nya apa? Jika mau ngurutin dari mana? Dari atas bawah atau bawah atas. Nah, cash ending nih ternyata. Jika mau si nomornya cash ending dari atas ke bawah, dari besar ke kecil masuknya. Nah, jika limit satu aja yang kita buang gitu. Nah, ini benar-benar fungsi dari si array pop di bagian yang ini. Jika cuma nyamain doang, maksimal nomornya jadi maksimal gitu. Ini lebih apa ya? Lebih mirip lah kayak si pop fungsinya gitu. Meskipun logonya sama jalan gitu. Cuma prosesnya ini lebih ringkes rasanya gitu. Coba ya, kita cobain lagi di si websitenya. Ini udah saya save kan ya? Nah ya udah di save, tinggal kita cobain lagi. Kita submit, buang. Ouch, kenapa? Order. Error near order. Nah, coba kita lihat lagi di sini. Order by. Select from account. Order by. Cash ending. Linux aku. Oh iya. Nah, support ya. Iya, nggak support guys. Iya, ini nggak support guys. Mesti pakai yang namanya CKIK, lebih ribet lagi. Kayak gini nanti. Ini CKIK ini buat yang namanya ini. Ini dia. Row identifier unit. Kemungkinan kita untuk iya. Ya lebih strict lah kurang lebihnya. Pakai row identifier yang unit gitu. Jadi kita bisa buang. Nah, kita bisa buang. Ya. Kita bisa koreksi. Cobain. Sebentar guys, baterai habis. Kita rapiin dulu. Coba ya. Harusnya jalan. Kita coba lagi. Kirim ulang. Harusnya bisa. Bukan. Submit, buang. Kurang lebihnya.
beda tingkah aja sebenarnya. Itu beda alurnya aja sebenarnya. Sebenarnya sih sama aja untuk eksekusinya, tapi alurnya beda. Itu algoritmanya beda dengan hasil yang sama. Oke guys, itu aja guys. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Di video selanjutnya, kurang lebih kita bakalan bikin lagi untuk yang kaks 4-nya. Kaks terakhirku, kongkakku. Nanti kongkak. Ya kongkak ya. Kok kongkak? My project, sorry. My project. Nah, my projectnya nanti kita pakein HBS. Kali kan kemarin kan pakai GOM. Habis itu nanti kita pakein HBS buat supaya lebih gampang bikinnya. Sebenarnya sih gini loh, kalau GOM kan kita manipulasi lewat si klien, kalau si HBS lewat server, itu teorinya. Tapi sebenarnya harusnya kita bagi dua antara backend sendiri, front-end sendiri harusnya. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba kita bikin backend kita bikin front-end di backend, itu masih agak bingung sebenarnya. Kan ya langsung masukin database-nya langsung di dalam backend gitu. Kan harusnya pakai API dulu, nyambung ke dari front-end, API, back-end, kan harusnya gitu dulu ya. Cuma ya udahlah, kurang lebihnya gitu buat belajar aja. Thank you guys, dan sampai jumpa di video selanjutnya.